putih memenuhi pandangan Xiaoyan saat ia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak seorang pun di sampingnya. Tanpa tahu mengapa, ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Apa yang telah terjadi? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada sebuah cincin cahaya melingkar di kejauhan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke cincin cahaya itu. Setelah itu, dia melangkah masuk. Meskipun Xiaoyan hanya butuh waktu sesaat untuk melangkah ke dalam lingkaran cahaya, rasanya seperti puluhan tahun telah berlalu. Saat ia merasa tersesat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Padang rumput hijau yang subur menggantikan dunia putih di depan matanya. Ini adalah daerah gurun kuno, ucap Xiaoyan bergumam dengan nada bingung saat dia menatap padang rumput yang luas ini. Tempat ini meninggalkannya dengan perasaan familiar, bahkan dengan ingatannya yang kacau. Tubuh Xiaoyan berdiri di udara. Matanya melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dataran itu kosong. Seluruh area itu dipenuhi dengan kesepian. Tampaknya dialah satu-satunya yang ada. Namun, suara gemuruh yang mengguncang bumi bergema di sekitar Xiaoyan saat matanya menjelajahi daratan. Gelombang binatang berwarna darah berderap di atas cakrawala seperti garis merah tua. Dalam beberapa kedipan, binatang itu muncul dalam jarak 1000 kaki darinya, disertai bau busuk menerjang ke arahnya. Xiaoyan mengernyitkan dahinya saat dia melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Dia mengangkat tangannya dan energi yang sangat menakutkan menciptakan fluktuasi yang merusak. Setelah fluktuasi ini, semua binatang buas yang memasuki radius 1000 kaki dari fluktuasi berubah menjadi debu pada saat ini, terlepas dari seberapa kuat mereka. Xiaoyan sedikit linglung saat dia melihat lebih dari separuh gelombang binatang menghilang. Dia langsung menatap tangannya dengan heran. Kekuatan seperti itu begitu besar hingga tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah dunia ini bisa runtuh di bawah kemauannya jika dia menginginkannya. Ini adalah kekuatan seorang doseng, ucap Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan liar muncul di matanya. Dia telah mengejar kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun. Apa dia akhirnya memilikinya? Sementara Xiaoyan tenggelam dalam kekuatannya yang dapat menghancurkan dunia dengan mengangkat tangannya, raungan lain yang penuh dengan kekerasan terdengar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata merah lebar saat mereka menyerangnya. Xiaoyan tertawa aneh melihat serangan gelombang pasang binatang buas itu. Tangannya menekan ke bawah dengan kejam dan jejak telapak tangan sepanjang 100.000 kaki segera terbentuk di padang rumput. Riak yang mengerikan menyebar dari tanah menuju sekelilingnya dalam bentuk melingkar. Tidak ada apapun di gelombang pasang binatang buas itu yang bisa mengeluarkan teriakan menyedihkan. Saat mereka menyentuh fluktuasi ini, mereka berubah menjadi debu. Binatang buas yang jumlahnya tak terbayangkan di padang rumput di bawah musnah total saat telapak tangan itu jatuh. Kekuatan semacam ini menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang berasal dari dalam hatinya. Emosi yang tidak biasa muncul dari dalam hati Xiaoyan saat ia melihat jejak tangan sepanjang 100.000 kaki muncul di tanah. Hal itu membuatnya tanpa sadar menertawakan langit. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh negeri. Ia akhirnya memperoleh kekuatan seperti itu. Aula jiwa, klan Hun, aku akan menghancurkan kalian semua, gumam Xiaoyan. Hasrat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul dalam hati Xiaoyan saat tawanya yang keras bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba terdistorsi dari sekelompok sosok manusia yang dimuntahkan dengan cara yang menyedihkan. Hunyu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat sekelompok orang yang baru saja muncul di langit. Dia mengucapkan nama seorang pria dalam pikirannya. Cahaya merah menyala di matanya saat tangannya dengan kejam meraih kelompok itu. Cepat lari, ucap Hunyu. Ekspresi Hunyu berubah saat melihat Xiaoyan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Tetapi tubuhnya baru saja berbalik ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah sepenuhnya disegel. Sebelum Dogi di dalam tubuhnya bahkan bisa melonjak, ruang itu sendiri tampaknya telah runtuh. Sebuah ledakan terdengar saat ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam dengan paksa menghancurkan kelompok Hunyu menjadi daging berdarah.
Kekuatan ini cukup bagiku untuk membalas dendam, gumam Xiaoyan. Xiaoyan melempar daging berdarah itu ke samping. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berbalik, melangkah melewati ruang kosong dan bergegas keluar dari wilayah gurun kuno. Semua binatang buas yang muncul dalam jarak 10.000 kaki darinya dengan cepat ditekan menjadi bola daging berdarah dan buram oleh tekanan yang menyebar di langit. Seberkas cahaya melintas di langit biru. Banyak ledakan rendah dan dalam terdengar dari manapun cahaya itu lewat. Darah mengalir seperti sungai. Kecepatan sinar cahaya ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sinar itu telah melintasi wilayah gurun kuno yang luas dan muncul di perbatasannya. Darah mengalir seperti sungai selama perjalanan ini, dan warna merah darah di mata Xiaoyan menjadi lebih pekat. Namun, dia tampaknya tidak merasakan perubahan itu. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi lebih aneh. Seberkas cahaya berkelebat dan muncul sebuah gunung di tepi wilayah gurun kuno. Tubuh Xiaoyan muncul. Pada saat ini, kedua matanya berwarna merah darah. Hasrat membunuh yang kuat menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit terdistorsi. Dia melihat sebuah kota di kejauhan. Itu adalah kota gurun. Ekspresi kehilangan sekali lagi muncul di wajahnya yang terdistorsi ketika dia melihat kota ini. Dia tampaknya samar-samar mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak dapat mengetahui apa yang salah karena ingatannya yang kacau dalam benaknya. Setelah kehilangan arah sesaat, Xiaoyan sekali lagi mengangkat kakinya dan mencoba terbang ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya ketika suara dengungan kecil terdengar dari cincin penyimpanannya dan udara dingin keluar darinya. Udara ini bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan dan memasuki kepalanya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat udara dingin yang jernih ini memasukinya. Kenangan kacau dalam benaknya dan beberapa hal tambahan yang tidak diketahui segera menghilang. Warna merah darah di mata Xiaoyan juga mulai menghilang bersama hal-hal ini. Saat sulur teratai berwarna merah darah menghilang, ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di depannya. Kemudian dia berkata, "Itu memang layak menjadi pohon kuno bodhisattva karena mampu menciptakan ilusi yang nyata. Selain itu, mereka yang berada di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Meskipun kekuatan ini dahsyat dan merupakan sesuatu yang aku cari sepanjang hidupku, sayangnya itu hanyalah ilusi," gumam Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut mengangkat kepalan tangannya dan membukanya. Sebuah manik hijau giok diam-diam tergeletak di tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Jika bukan karena bantuan benih ini dalam mengeluarkan hal yang tidak jelas di dalam pikirannya, dia akan terus tenggelam dalam ilusi yang tampak nyata ini. Dia akhirnya mengerti mengapa boneka bansang itu ada. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva dan akhirnya kehilangan jiwa mereka kemudian berubah menjadi mayat berjalan. Saat Xiaoyan mengungkapkan benih bodhisattva, seluruh langit mulai terdistorsi. Akhirnya, pemandangan itu mengeluarkan suara ledakan dan pecah seperti cermin yang pecah. Xiaoyan linglung saat tempat ini hancur berkeping-keping. Penglihatannya pun kabur. Saat ia tersadar, ia menemukan bahwa ia berada di ruang yang dipenuhi warna hijau giok. Sebuah pohon tua setinggi lebih dari 100 kaki berdiri tegak seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Pohon ini berwarna hijau zamrud, tampak seolah-olah diukir dari zamrud kualitas terbaik. Pohon itu memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon ini sama dengan pohon kuno bodhisattva yang tingginya 10.000 kaki di dunia luar, tetapi tampaknya telah menyusut berkali-kali lipat. Mata Xiaoyan tampak muram saat ia menatap pohon kuno bodhisattva kecil di depannya. Ilusi yang telah menjebaknya sebelumnya pasti telah diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno bodhisattva berwarna hijau zamrud itu tiba-tiba bergetar saat Xiaoyan mengamatinya. Banyak gugusan cahaya terbang keluar darinya dan berhenti di depan Xiaoyan. Gugusan cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan terpancar darinya. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah. Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersamanya sebelumnya.
Pada saat ini, mereka semua terperangkap dalam ilusi mereka sendiri. "Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan berteriak dengan marah. Api surgawi dengan cepat keluar dari tubuhnya. Pohon kuno Bodhisattva ini terlalu aneh. Ilusi yang tampak nyata itu tidak dapat dibedakan antara asli dan yang palsu. Dari penampilan boneka-boneka pansing tadi, kelompok Xiaoyan jelas bukan yang pertama mengalami nasib ini. Pohon kuno Bodhisattva bergetar sekali lagi saat mendengar teriakan Xiaoyan yang marah. Gugusan cahaya tiba-tiba muncul. Ada pohon kuno Bodhisattva yang setinggi 1000 kaki di dalam gugusan cahaya itu. Tetapi mata Xiaoyan tidak berfokus pada pohon kuno itu. Sebaliknya, ia berfokus pada titik di depan pohon tempat manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini, bahkan pohon kuno Bodhisattva setinggi 1000 kaki itu tampak cukup kecil. "Daudi," gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengandung keterkejutan yang dalam. Dia menatap tajam ke punggung berpakaian hitam itu. Meskipun itu hanyalah sebuah gambar, auranya masih menyebabkan jiwa Xiaoyan bergetar. Perasaan seperti ini, siapa lagi yang bisa memilikinya selain elit Daudi yang hanya ada dalam legenda kuno? Sosok hitam dalam gugusan cahaya itu berdiri di depan pohon kuno Bodhisattva yang tingginya 100.000 kaki. Tiba-tiba, sosok ini mulai menyerang pohon kuno Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva membalas dengan perlahan-lahan, memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan. Seluruh langit ini runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiaoyan terkejut saat menyaksikan pertempuran di dalam gugusan cahaya. Ia merasakan sulit untuk percaya bahwa pohon kuno Bodhisattva pernah bertarung dengan seorang elit Daudi. Sosok di dalam gugusan cahaya itu mulai mempercepat lajunya sebelum berhenti. Kemudian, sosok hitam itu dihantam dengan kejam oleh kekuatan penghancur yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya itu. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu yang telah hancur berkeping-keping. Serangan mendadak tadi telah dilepaskan oleh seorang elit Daudi yang tidak lebih lemah dari Daudi berpakaian hitam. Dengan upaya gabungan dari pohon kuno Bodhisattva dan Daudi misterius lainnya, Daudi berpakaian hitam itu hancur total. "Dua Daudi," ucap Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan berkedut tanpa sadar. Ia dapat menyaksikan dua ahli yang hanya ada dalam legenda. Meskipun mereka hanya gambaran, aura dari seorang ahli yang hebat membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Bayangan dalam gugusan cahaya itu tidak berhenti saat Daudi berpakaian hitam jatuh. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara itu dengan cepat menyebar ke dalam pohon kuno Bodhisattva saat ia muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari dalam pohon kuno Bodhisattva memperoleh hawa dingin yang samar. Xiaoyan terkejut saat melihat perubahan aura itu. Ia tenggelam dalam pikirannya. Pohon kuno Bodhisattva setelah aura hitam memasukinya tampak memancarkan perasaan yang sama seperti pohon kuno Bodhisattva yang ia lihat di wilayah gurun kuno. Cahaya itu perlahan meredup sebelum menggumpal menjadi matahari tak kasat mata yang menyerbu ke kepala Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi tak biasa yang tersebar terpisah. Xiaoyan memejamkan mata dan mencerna aliran informasi yang tak biasa ini. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di matanya. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno Bodhisattva di depannya telah ada selama kurun waktu yang tidak diketahui. Tetapi satu hal yang pasti, pohon itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bahwa meskipun telah ada selama bertahun-tahun, pohon itu tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena pohon itu telah ada terlalu lama, sehingga menghasilkan kecerdasan yang tidak lengkap. Namun, apapun alasannya, pohon kuno Bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Pohon itu hanya dapat berfungsi dengan kemampuan dasar dari sebuah objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas dendam. Gambar-gambar yang muncul di dalam gugusan cahaya tadi berasal dari era yang sangat jauh.
pernah ada seorang elit Dodi yang terluka parah yang mencoba dengan paksa menyingkirkan roh pohon kuno Bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi ia akhirnya mati di tangan lawannya dan juga pohon kuno Bodhisattva. Tentu saja, Dodi berpakaian hitam itu yang telah terbunuh jelas telah menyebabkan pohon kuno Bodhisattva menderita banyak kerusakan. Orang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon kuno Bodhisattva dengan membandingkan pohon setinggi 100.000 kaki di gugusan cahaya dengan ukurannya yang setinggi 10.000 kaki saat ini. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membayar harga yang mahal, ia tidak sepenuhnya melenyapkan Dodi berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena sebagian emosi negatif Dodi berkumpul dan menyerang pohon kuno Bodhisattva saat ia hendak dibunuh. Emosi-emosi negatif yang disebut ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno Bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Samar-samar menyebabkan semangat sederhana pohon kuno Bodhisattva mulai condong ke sisi yang gelap dan dingin. Dengan kata lain, selama jangka waktu yang panjang, pohon kuno Bodhisattva secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Dodi hingga mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya yang telah kehilangan diri mereka dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aura yang dikenal dari benih Bodhisattva Shoyen tidak dipancarkan untuk membangunkan semangat yang berada jauh di dalam pohon kuno Bodhisattva, Shoyen tidak akan mencapai tempat ini. Jika seseorang menggambarkan pohon kuno Bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya adalah miliknya, sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Dodi berpakaian hitam itu. Roh yang diciptakan dari Dodi condong ke arah kejahatan. Kau ingin meminta bantuanku untuk mengusir roh jahat itu? Ucap Shoyen menatap pohon zamrud kuno di seberangnya sambil bertanya dalam benaknya. Pohon kuno itu dengan cepat mulai bergoyang saat mendengar perkataan Shoyen, tampak seolah sedang mengangguk. Shoyen sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia kemudian menjawab, "Kau benar-benar terlalu meninggikanku. Emosi itu telah ditinggalkan oleh seorang elit Dodi. Aku tidak dapat menghilangkannya," ucap Shoyen. Shoyen memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif seorang elit Dodi bahkan berhasil menggeser sesuatu sekuat pohon kuno Bodhisattva ke jalan kejahatan. Lalu apa yang bisa dilakukan kekuatannya yang baru saja mencapai bintang ke-9 dari kelas Dosun? Dia mungkin akan berakhir membawa masalah bagi dirinya sendiri jika dia dengan ceroboh memikat emosi negatif sialan itu ke arahnya, dan dia pasti akan mati jika itu terjadi. Gugusan cahaya sekali lagi muncul tak lama setelah kata-kata Shoyen terdengar. Gumpalan api muncul di gugusan cahaya itu dan kemudian benih Bodhisattva terwujud. Api itu memurnikan benih Bodhisattva dan aura yang menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Setelah masuknya aura yang menyegarkan ini, hawa dingin yang gelap yang menyebar melalui pohon kuno Bodhisattva menjadi sedikit lebih redup. Menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu, ucap Shoyen terkejut. Dia melirik benih Bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ragu. "Hanya satu benih Bodhisattva kuno yang tidak murni ini dapat membantumu," ucap Shoyen. Mendengar kata-kata Shoyen, pohon kuno itu bergetar dan banyak cahaya hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Shoyen. Cahaya itu perlahan melemah dan Shoyen terperangah karena ia telah menemukan bahwa titik-titik cahaya itu semuanya adalah benih Bodhisattva. Selain itu, dari kilau kristal yang dipancarkannya, mereka jelas berkali-kali lebih murni daripada benih Bodhisattva di tangannya. 24, gumam Shoyen. Mata Shoyen menyapu titik-titik cahaya hijau. Sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Meskipun benih Bodhisattva tidak semenakutkan hati Bodhisattva, ia masih mampu meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Doseng. Lupakan benih Bodhisattva berkualitas sangat tinggi. Bahkan benih Bodhisattva yang tidak murni di tangannya akan mampu menggoda banyak ahli. Namun, lebih dari 20 benih Bodhisattva ini yang sangat langka di dunia luar tiba-tiba muncul di hadapan Shoyen saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk mengambilnya dan kemudian melarikan diri.
Namun untungnya Xiaoyan masih memiliki pikiran rasional. Meskipun pohon kuno bodhisattva ini tidak memiliki roh yang lengkap, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah menghabisinya. Ilusi yang tampak hidup dari sebelumnya memungkinkan Xiaoyan untuk memahami betapa menakutkannya pohon kuno bodhisattva itu. Beruntung pohon itu tidak memiliki roh yang lengkap. Jika tidak, jumlah ahli di Bunga Dogi yang dapat melawannya tidak lebih dari 5 orang. Menggunakan benih bodhisattva untuk mengeluarkan emosi negatif ini sungguh sangat boros, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap benih bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia tetap merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia meminta menggunakan api surgawi untuk memurnikannya. Pohon kuno bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiaoyan merasakan sakit hatinya. Pohon itu tampaknya mendesaknya untuk terus maju. Xiaoyan tertawa getir saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengangguk. Ia merentangkan telapak tangannya dan sekumpulan api berwarna ungu coklat dengan sedikit warna putih menggulung dan membumbung. Ia mengambil benih bodhisattva secara acak dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Bagian dalam benih bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi masih cukup sulit untuk memurnikannya. Proses pemurnian berlangsung sekitar 1 jam. Baru setelah itu, benih bodhisattva berubah menjadi cairan bening. Setengah jam kemudian, gumpalan cairan itu berubah menjadi gumpalan udara segar yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan segar itu menembus keluar dari api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara segar ini mengalir ke pohon kuno bodhisattva, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat samar merembes keluar dengan tenang, hingga akhirnya berubah menjadi samar dan kemudian menghilang. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat uap hitam itu. Kemudian ia segera duduk. Kesulitan yang terlihat dalam pemurnian benih pohon kuno bodhisattva telah jauh melampaui harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, mustahil bagi Dogi di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses pemurnian. Xiaoyan menyeka keringatnya sambil melambaikan tangannya ke arah pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Aku tidak bisa melanjutkan. Aku harus istirahat sebentar, ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva segera mulai bergoyang. Sekelompok cahaya hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya itu membentuk futon kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu menjulurkan cabang pohon dan membawa Xiaoyan ke futon. Tubuh Xiaoyan bergetar saat menyentuh futon kuno itu. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti air bah. Pada saat ini, semua pori-porinya tiba-tiba pecah saat uap menyegarkan perlahan-lahan merembes masuk dari atas kepala Xiaoyan. Energi murni terus mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti air banjir, menyebabkan suara berderak keluar dari tubuhnya. Di bawah aliran energi yang sangat gila ini, Xiaoyan merasakan Dogi di tubuhnya yang telah habis pulih sepenuhnya. Selain itu, Dogi yang terkandung di dalam tubuhnya tampak sedikit lebih padat daripada sebelumnya. Sungguh pohon kuno bodhisattva yang menakutkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin saat merasakan perubahan dalam tubuhnya. Energi di dalam pohon kuno bodhisattva ini sangat murni, bahkan tidak memerlukan pemurnian apapun sebelum berubah menjadi Dogi yang dapat diserap. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva ini seperti sumber Dogi yang tidak ada habisnya. Selama ada pohon kuno itu, seseorang tidak perlu khawatir akan kehabisan Dogi. Tentu saja, ini bukan hal yang paling menakutkan. Pohon kuno bodhisattva juga tampaknya mengandung kemampuan ekspansionis yang tidak jelas. Misalnya, jumlah Dogi yang dapat disimpan tubuh Xiaoyan adalah tetap. Tetapi pohon kuno bodhisattva mampu sedikit meningkatkan kapasitas tetap ini. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva telah menyebabkan penyimpanan Dogi di dalam tubuhnya mengembang serta membentuk pemulihan Doginya. Ini adalah kemampuan yang sangat hebat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apa yang disebut hambatan doseng atau yang dikenal sebagai aliran besar untuk menyeberang dan menerobos ke kelas doseng akan perlahan menghilang karena perluasan bertahap ini.
Sementara Xiaoyan merasa terkejut karena doginya yang kuat di dalam tubuhnya, pohon kuno bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Pohon itu mengeluarkan suara gemerisik seolah mendesak Xiaoyan untuk terus memurnikan benih bodhisattva. Kerja keras yang pahit ini benar-benar sepadan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam memuja penyempurnaan ini di dalam hatinya. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi saat dia sekali lagi melepaskan api surgawi dan benih bodhisattva lainnya dilemparkan ke dalamnya. Dia secara alami tidak akan lagi pelit dengan doginya, dan ketika doginya benar-benar habis, pohon kuno bodhisattva akan membantunya mengisinya kembali. Pada saat yang sama, itu juga memberinya hadiah tambahan yang begitu menguntungkan. Di bawah dorongan manfaat yang menggoda ini, kelelahan akibat penyempurnaan secara alami merupakan masalah yang tidak penting. Tubuh Xiaoyan saat ini benar-benar dipenuhi dengan dorongan. Telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi kuali. Api yang ganas itu memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, dogi di dalam tubuh Xiaoyan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan bantuan pohon kuno bodhisattva sumber dogi ini, ia dapat menghabiskannya tanpa khawatir. Sekali lagi, benih bodhisattva berubah menjadi gumpalan udara segar karena pemurnian liar ini. Ia bangkit dari api dan memasuki pohon zamrud. Pada saat yang sama, sulur uap hitam sekali lagi menghilang. Pohon kuno bodhisattva mengeluarkan teriakan gembira saat merasakan uap hitam itu perlahan menghilang. Pohon itu mengayunkan dahannya saat energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah menjadi segar kembali. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat merasakan tubuhnya kembali terisi dogi yang lebih kuat. Sebelum pohon kuno bodhisattva sempat menyemangatinya, dia telah meraih benih bodhisattva dan melanjutkan proses pemurnian. Ruang yang diselimuti warna hijau itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang besar. Tidak ada konsep waktu yang pasti di tempat ini. Xiaoyan hanya dapat mengingat dengan jelas bahwa pohon kuno bodhisattva telah membantunya memulihkan doginya sebanyak 28 kali. Kumpulan pertama benih kuno bodhisattva telah disempurnakan sepenuhnya olehnya. Tetapi benih kuno bodhisattva ini tidak sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon kuno bodhisattva. Oleh karena itu, Xiaoyan mampu mempertahankan ketenangannya ketika puluhan benih bodhisattva sekali lagi terbang keluar dari pohon kuno bodhisattva. Setelah menyempurnakan begitu banyak benih bodhisattva, benda-benda langka ini yang akan membuat orang luar menjadi gila dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan seolah mati rasa terhadap benda-benda berharga ini. Namun, Xiaoyan juga memperoleh keuntungan yang relatif besar setelah memurnikan begitu banyak benih bodhisattva. Dogi yang dikeluarkan dalam tubuhnya sudah berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Pemurnian semacam ini terus berlanjut. Xiaoyan tidak meminta untuk beristirahat. Sebaliknya, pemurnian telah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih bodhisattva dan memurnikannya. Setelah itu, seberkas udara segar memasuki pohon kuno bodhisattva. Kemudian, dia mengambil benih bodhisattva lainnya. Siklus ini berulang dan tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Siklus ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengeluarkan tangannya untuk mencoba meraih benih bodhisattva, tetapi yang ia pegang hanyalah udara kosong. Saat itulah, ia menyadari bahwa ia telah memurnikan semua benih bodhisattva di depannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat ia meraih kehampaan. Pandangannya tertuju pada pohon kuno bodhisattva di depannya. Secara kebetulan ia berhasil melihat gumpalan uap hitam perlahan keluar dari pohon itu. Akhirnya, berubah menjadi kehampaan dan kemudian menghilang. Setelah gumpalan uap hitam itu menghilang, pohon kuno bodhisattva tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Cahaya hijau melonjak sebelum banyak sinar hijau yang menyilaukan meletus dari tubuh pohon. Sinar-sinar itu menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya menjadi semakin padat. Apakah sudah dihapus sepenuhnya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap pohon kuno bodhisattva. Pada saat ini, pohon kuno bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau zamrud daripada sebelumnya. Selain itu, hawa dingin gelap yang samar-samar terpancar darinya juga menghilang. Pohon kuno bodhisattva saat ini memberikan seseorang perasaan misterius yang damai, ilahi, dan juga cerdas. Salah satu cabang pohon itu
perlahan-lahan menjulur, seperti tangan seseorang yang mengusap kepala Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon itu. Baguslah kalau emosi negatif sudah menghilang sepenuhnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Ia juga menepuk-nepuk cabang pohon kuno Bodhisattva. Setelah itu, rasa lelah yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak, menyebabkan ia menutup kedua matanya. Kemudian, kepalanya juga tertunduk. Kelelahan dari pemurnian benih Bodhisattva selama kurun waktu ini benar-benar terlalu besar. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membantunya dengan doginya yang kelelahan, rasa lelah jiwanya tetap tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Sekarang, setelah Xiaoyan akhirnya rileks, rasa lelah dari jiwanya yang telah ia tekan tiba-tiba muncul. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tertidur. Suara yang tidak biasa terdengar dari pohon kuno Bodhisattva saat melihat Xiaoyan menundukkan kepalanya dan tertidur. Cahaya zamrud segera muncul dari dalam tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menarik sosok Xiaoyan yang sedang duduk. Saat keduanya bersentuhan, banyak riak muncul di tubuh pohon saat Xiaoyan perlahan menyatu dengannya. Dia menjadi seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Segera setelah Xiaoyan ditarik ke dalam pohon kuno Bodhisattva, pohon kuno Bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial terkoyak. Banyak sosok menyedihkan dimuntahkan. Secara mengejutkan, mereka adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama Xiaoyan. Kelompok Sun-Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat aneh ini. Rasa takut masih terasa di wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya hanyalah ilusi. Pohon kuno Bodhisattva yang menakutkan, gumam beberapa orang. Bahkan mereka yang sekuat Sun-Er dan Hunyu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Mereka mengingat ilusi dari sebelumnya dan tanpa sadar merasakan keringat dingin terbentuk. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka mungkin akan tetap berada dalam ilusi mereka selamanya. Semua orang berangsur-angsur pulih. Baru kemudian, mereka perlahan-lahan menarik kembali keterkejutan di dalam hati mereka dan mulai mengamati tempat misterius ini yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdenyut. Pohon kuno Bodhisattva. Tempat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak pasang mata berkumpul di pohon kuno seperti giok di tanah. Suara kaget tanpa sadar keluar dari mulut orang-orang ini. Setelah mengalami ilusi sebelumnya, mereka sangat takut pada pohon kuno ini karena tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Kakak Xiaoyan, ucap Sun-Er. Mata semua orang yang hadir berfokus pada pohon kuno Bodhisattva. Tak lama kemudian, Sun-Er mengenali sosok kurus di dalam batang pohon dan wajahnya berubah drastis. Xiaoyan, ucap orang-orang yang tersisa melihat apa yang dilihatnya sementara ekspresi Sun-Er berubah. Semua ekspresi mereka dengan cepat mengalami berbagai tingkat perubahan. Sun-Er, jangan gegabah. Ini mungkin kesempatan bagus, ucap Kukingyang meraih Sun-Er dan mengingatkannya dengan suara berat. Sun-Er baru tersadar setelah mendengar kata-kata Kukingyang. Dia mengingat dengan baik kenangannya yang berhubungan dengan pohon kuno Bodhisattva ini. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami hakikat dunia melalui pohon kuno Bodhisattva. Tidak sulit untuk memahami 2 harta karun pertama. Kedua harta karun tersebut adalah benda nyata yang dimiliki oleh pohon kuno Bodhisattva. Namun, harta karun ketiga agak samar dan imajiner. Pohon kuno Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Konon katanya, pohon ini memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 kali reinkarnasi. Mereka yang telah mengalami reinkarnasi seperti itu dikatakan dapat masuk ke kelas Daudi. Meski ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda samar ini. Daudi adalah level tertinggi yang hanya ada dalam legenda.